Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Kolonia, NPM 203403056. Saya Ginatri Ulyanisa Putri, NPM 203403073. Perkenalkan, nama saya Aina Yanizla Akila, NPM 203403176. Fenomena keberagaman manusia dari masa ke masa terus mengalami perubahan. Hal ini memiliki kolerasi dengan perubahan gaya hidup, sistem sosial, teknologi, dan persoalan hidup manusia yang semakin kompleks. Semua itu telah menuntut setiap agama untuk menyelaraskan dan menyesuaikan diri dengan keadaan manusia tersebut atau mampu memberikan solusi terhadap persoalan zaman. Sejatinya perubahan ini adalah sebuah keniscayaan, apalagi di tengah perubahan yang semakin terasa cepat pada abad ini. Maka, sebuah kepercayaan akan ditinggalkan oleh para pengikutnya jika tidak mampu menjawab problematika ini. Islam sebagai sebuah manhaj al-hayat atau aturan hidup memiliki struktur keyakinan yang komprehensif, sehingga dapat memberikan solusi bagi setiap problematika kehidupan manusia yang ada. Di antara substruktur Islam yang menjadi tumpuan dalam menjawab problematika umat manusia adalah sistem hukum Islam yang paripurna. Kesempurnaan hukum Islam tercermin dari pranata hukumnya yang lengkap. Di antaranya adalah sifat dari hukum Islam yang elastis dan dapat beradaptasi dengan lingkungan, tempat, dan zaman yang berbeda. Islam sebagai konsepsi agama yang memiliki banyak dimensi dalam keberagamannya, dari mulai keyakinan, ritual, dan etika yang dijalankan oleh pemeluknya dibangun atas dasar sumber ajaran yang kokoh yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Al-Sunnah yang menjadi penjelas dan pengejawantahan nilai-nilai normatif yang belum bisa dimasukkan ke ranah teknis, dan ijtihad sebagai sumber dan metodologis diniyah yang mampu menjawab segala persoalan kehidupan manusia yang tidak secara jelas terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau persoalan yang muncul di kemudian hari. Tiga hal inilah yang sering disebut tiga sumber ajaran dalam agama Islam. Pengertian Al-Quran. Nama Al-Quran berasal dari bahasa Arab Al-Qur'anu, adalah kitab suci agama Islam dan sumber pokok ajaran Islam. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Secara bahasa diambil dari kata qoro'a yaqro'u qirotan wa qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca. Itu bermakna bahwa umat Islam dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Secara terminologi, Al-Quran Al-Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, merupakan mukjizat secara lafaz dan makna dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Beberapa istilah Al-Quran terkait firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama ada kitab. Kitab yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Seperti yang kita ketahui, ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, dan Injil kepada Nabi Isa. Yang kedua ada suhuf. Suhuf merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul tertentu, yaitu berupa risalah Allah. Yang ketiga ada hadis qudsi, yaitu firman Allah kepada Nabi Muhammad dengan lafaznya dari Nabi Muhammad yang bersandarkan kepada Allah. 4. Hadis dan sunnah, yaitu wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, di mana segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad itu merupakan hadis dan sunnah.
5. Terjemah Al-Quran merupakan pengalihan bahasa Al-Quran ke bahasa lain, dan itu bukanlah Al-Quran. Sedangkan yang terakhir ada kitab tafsir. Kitab tafsir ini merupakan karya para ulama, di mana para ulama menafsirkan dan menjelaskan tentang Al-Quran sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Pembagian dan sejarah Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Setiap surat akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surat terpanjang dengan 286 ayat adalah surat Al-Baqarah, dan yang terpendek yaitu surat Al-Kautsar yang hanya 3 ayat. Al-Quran tidak disusun secara kronologis penurunannya. 5 ayat pertama yaitu surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5 diturunkan di Gua Hira pada malam 17 Ramadan tahun pertama sebelum hijrah atau biasa disebut dengan Nuzulul Quran, ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 40 tahun. Dan ayat terakhir diturunkan di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, yang kini terletak di surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 3. Ditinjau dari segi masa atau tempat turunnya, maka Al-Quran dibagi atas 2 golongan. Yang pertama yaitu Makkiyah. Makkiyah yaitu surat Al-Quran atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Umumnya surat Makkiyah ini pendek-pendek dan ada 19 juz dengan 4.780 ayat Makkiyah di dalam Al-Quran. Adapun kandungannya yaitu mengenai hal-hal pokok ajaran Islam. Yang kedua, Madaniyah. Madaniyah yaitu surat Al-Quran atau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Umumnya surat Madaniyah ini panjang-panjang dan ada 11 juz dengan 1456 ayat Madaniyah di Al-Quran. Madaniyah berisi hal-hal yang berhubungan dengan syariah, muamalah, dan lain-lain. Adapun sejarah Al-Quran yaitu ketika Al-Quran diturunkan, saat itu bangsa Arab tidak terbiasa dengan budaya membaca dan menulis. Begitupun Nabi Muhammad juga merupakan seorang yang ummi atau tidak membaca menulis. Meskipun begitu, penulisan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Selain dari itu, juga ada beberapa sahabat yang menulis wahyu walau tidak diperintah. Saat itu media yang digunakan untuk menulis yaitu pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, dan lain-lain. Meski demikian, mayoritas sahabat lebih memilih langsung menghafalkan ayat Al-Quran daripada menulisnya. Selanjutnya beralih ke masa Khalifah Abu Bakar, di mana saat itu terjadi pertempuran yang mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran yang tewas, sehingga Umar bin Khattab pun khawatir, lalu meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang tersebar di antara para sahabat. Lalu Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai koordinator pelaksana tugas tersebut. Kemudian selesailah dan tersusun rapi Al-Quran dalam satu mushaf dan disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, mushaf berpindah kepada Umar bin Khattab, di mana beliau sebagai penerus kekhalifahan selanjutnya, di mana mushaf tersebut dipegang oleh anaknya yaitu Hafsah yang juga merupakan istri Rasulullah. Selanjutnya masa Khalifah Utsman bin Affan. Di masa ini terdapat banyak ragam cara membaca Al-Quran atau bisa disebut dengan qiraat karena banyaknya dialek dari berbagai suku pada masa itu. Khalifah Utsman pun khawatir dan kemudian membuat kebijakan dengan membuat mushaf standar, di mana penulisannya baku. Standar tersebut dikenal dengan istilah cara penulisan Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Pun kandungan isi Al-Quran yaitu 1. Akidah. Akidah yaitu keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan. Adapun hal yang harus seorang muslim yakini yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul,
iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. 2. Ibadah. Ibadah yaitu aktualisasi keimanan dan keyakinan kepada Allah, yakni diwujudkan dalam bentuk lahiriah atau ritual tertentu seperti ibadah sholat, saum, zakat, dan haji. 3. Muamalah, yaitu tata cara hubungan atau interaksi manusia dengan manusia berdasarkan aturan Allah. 4. Akhlak. Akhlak adalah pola perilaku manusia baik lahir maupun batin, di mana kita harus memiliki akhlak baik dan meninggalkan akhlak buruk. 5. Hukum, yaitu memiliki tujuan untuk membimbing manusia kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. 6. Sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu, yakni dalam sejarah tersebut terdapat hikmah atau pelajaran untuk generasi mendatang. Yang ketujuh yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan yang kedelapan yaitu dalam Al-Quran juga berisi mengenai informasi tentang hal gaib seperti malaikat, jin, dan peristiwa-peristiwa tertentu. Interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat muslim karena di dalam Al-Quran mengandung banyak keutamaan serta keberkahan yang bisa didapatkan melalui interaksi. Adapun interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran berarti kita meyakini bahwa Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta isi kandungannya pun tidak perlu diragukan lagi, baik yang rasional ataupun irasional. Kita harus percaya bahwa kebenarannya pun mutlak, karena itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mempelajari Al-Quran. Karena dengan mengimani Al-Quran saja itu tidak cukup, kita harus juga mempelajari Al-Quran dengan cara mendengarkan, membaca, memahami, menghafalkan, mengamalkan, serta mendakwahkan. Yang pertama, mendengarkan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, Allah telah menjelaskan bahwa indera pendengaran itu lebih dulu diturunkan daripada indera penglihatan dan juga hati. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia itu lebih sering menggunakan indera pendengaran, dan juga dengan indera pendengaran, informasi yang kita dapatkan itu lebih mudah diterima oleh manusia. Dengan demikian, kita harus mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti yang ditekankan dalam Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 204, bagi kita bahwa setiap kali dibacakan ayat suci Al-Quran, kita diperintahkan mendengarkannya dengan baik dan juga memperhatikannya. Selanjutnya yaitu membaca. Ayat Quran yang pertama kali diturunkan yaitu perintah tentang membaca. Dengan membaca Al-Quran, kita itu dapat banyak pahala karena satu ayat itu berbanding dengan 10 kebaikan. Maka dengan demikian, kita harus menyisihkan waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, memahami. Karena membaca dan mendengarkan saja tidak cukup, kita harus juga memahami arti-arti ayat Al-Quran, makna-makna yang ada dalam ayat suci Al-Quran, dengan cara membaca terjemahan-terjemahan, membaca kitab-kitab tafsir, serta mengikuti pengajian-pengajian yang membicarakan tentang Al-Quran, yang membahas tentang Al-Quran. Selanjutnya, setelah memahami, kita dapat menghafalkannya. Setelah menghafalkan, kita dapat mengamalkannya. Namun dalam mengamalkan Al-Quran ini kita harus dengan pemahaman dan penghayatan yang baik, sehingga tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dapat tercapai, yaitu membimbing manusia kepada kemaslahatan hidup. Selanjutnya, setelah mengamalkan, kita dapat mendakwahkan Al-Quran. Mendakwahkan itu, dakwah berarti memanggil, menyeru, mengajak. Dengan demikian kita dapat mengajak orang lain untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu kebaikan. Apalagi jika orang yang diajak itu membaca Al-Quran juga, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Selanjutnya hadis. Pengertian hadis secara etimologis memiliki makna yang pertama jadid. Mohon maaf, itu di PowerPoint harusnya jadid, artinya yang baru. Yang kedua qarib, artinya yang dekat atau yang belum lama terjadi. Yang ketiga khobar,
artinya berita atau kabar, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Adapun pengertian hadis secara terminologis, yaitu segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, takriri, dan sifat-sifat ihwal Nabi. Selanjutnya ada konteks-konteks sumber ajaran Islam, yaitu yang pertama ada sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan yang ditempuh, baik terpuji atau tidak. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah sesuatu yang dinuklikan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, sifat, ketetapan, perjalanan hidup, dan kondisi Nabi Muhammad ketika beliau hidup, baik sebelum menjadi Rasul ataupun sesudahnya. Selanjutnya hadis. Hadis merupakan berita, reportase, atau dokumentasi secara informatif yang terkabarkan secara turun-menurun melalui periwayatan. Hadis juga meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sering yang mengartikan hadis dan sunnah itu sama, akan tapi para ahli menjelaskan bahwa hadis itu lebih umum, sedangkan sunnah itu lebih khusus. Selanjutnya khobar. Khobar secara bahasa berarti kabar yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, khobar merupakan kabar yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, sehingga sebagai besar ulama berpendapat bahwa khobar lebih umum dari sunnah dan hadis, karena meliputi kabar yang datang dari sahabat dan tabi'in. Selanjutnya asar. Asar secara bahasa berarti bekas atau sisa. Secara istilah hampir sama dengan khobar, namun sebagian pendapat menggunakan istilah asar lebih dikhususkan kepada sesuatu yang dinukil dari selain Nabi Muhammad, yaitu para ulama, para tabi'in, dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pembagian atau jenis hadis. Berdasarkan ilmu tentang hadis atau ulum hadis, ilmu hadis terbagi ke dalam dua bidang ilmu, yaitu 1. Ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu hadis yang berkenaan tentang pemindahan hadis, metode penelaahan, sanad, dan lafadz, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan hadis secara sah dan benar. Yang kedua, ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu hadis yang melakukan penyaringan hadis atau tamhiz, menyeleksi hadis atau tamyiz, melakukan kritik terhadap isi hadis atau naqd, dan memahami isi kandungan di dalam matan hadis atau faham. Hadis mempunyai komponen yang membentuknya, yaitu rawi, matan, sanad, dan mudawin. Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dalam khazanah ilmu, hadis memiliki berbagai jenis tergantung tinjauannya, yaitu yang pertama, hadis atau sunnah ditinjau dari bentuknya. Yang kesatu, sunnah qauliyah. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah takririyah. Lalu, hadis atau sunnah ditinjau dari segi jumlah periwatannya atau kuantitas. Yang kesatu, mutawatir. Yang kedua, ahad. Lalu, hadis atau sunnah ditinjau dari validitas dan kualitas hadis. Itu yang kesatu, sahih. Yang kedua, hasan. Yang ketiga, daif. Yang keempat, maudhu. Fungsi dan kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagai sumber ajaran hadis, memiliki fungsi untuk menjadi rujukan dalam syariat Islam bersama Al-Quran. Fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran yaitu yang kesatu, hadis sebagai penguat Al-Quran atau bayan takrir. Yang kedua, hadis sebagai penjelas Al-Quran atau bayan tafsir. Yang ketiga, hadis sebagai pembuat hukum atau musyri. Demikian fungsi atau kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Berikut penjelasan mengenai Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.